Hai friends, saya Jordan, owner dan founder dari GAP Photograph dan Sejiwa Organizer. Hai, gue Chandra. Saya itu asli Sragen. I'm also football content creator, especially Indonesian football. So, this is me. Halo, saya Iben, CEO dari Iben Corp dan Portal Posa. And this is how we see the world. Selamat pagi semuanya. Kita ngopi-ngopi santai dan tiba-tiba kayak kita pengen berbagi suatu perspektif dari kita semuanya, dan akhirnya kita menemukan ide baru untuk membuat obrolan yang memang siapa tahu menginspirasi buat teman-teman semuanya. Dan ini kita namakan Iben Talks ya. Kenapa Iben Talks? Karena ini ada Mas Iben dan ini Mas Jordan juga. Jadi kita namakan Iben Talks karena memang dari kegudahan atau kegusaran dari pikiran mas-mas semua ya, pengen berbagi cerita. Ya, kita sharing-sharing bisnis aja. Oh, sharing bisnis. Itu apa? Pahala jariah ya? Pahala jariah. Ya ini memang karena Mas Jordan kemudian Mas Iben ini cintanya kepada Sragen tuh luar biasa banget. Wah, luar biasa ya. Kalau Mas Iben sama Mas Jordan ini apa ya, sekarang bisa tanda kutip survive kemudian hidup dengan ya menurut saya udah oke lah, berkecukupan juga. Alhamdulillah. Kemudian membangun brand masing-masing juga udah luar biasa dari Mas Jordan juga terutama. Bahkan Mas Jordan ini kalau teman-teman ada yang belum tahu, dia founder dari salah satu wedding organizer ya. Ya. Yang juga paling pertama ya. sebenarnya lebih kayak ke fotografi dulu sih. Fotografi, wedding, terus baru merambah ke event organizer, wedding organizer kayak gitu-gitu. Nah itu kan saat orang-orang masih belum memikirkan gimana cara manage itu semuanya dengan baik, Mas Jordan ini mencoba untuk menjadi pionir kan gitu. Tahun berapa dulu? Aku dulu mulai itu Mas Iben. Aku manggilnya Mas Iben nggak apa ya? Gak apa-apa bro, nggak apa-apa. Mereka ini temenan sebenarnya. Ini pura-pura gitu. Nah jadi aku mulai itu sebenarnya dari 2014 di Sragennya. 2014. Terus bikin studio di sini. Cuma pada waktu itu memang di Sragen tuh masih jarang banget, atau bahkan mungkin hanya 1-2 yang punya usaha foto studio, terus di bidang wedding, pre-wedding itu masih belum ada. Oh, saat itu mungkin masih zaman fotografi roll-rollan gitu ya? Masih banyak yang gitu. Roll-rollan, Mas. Aku juga sempet Masih tahu nggak juga roll-rollan? itu. Tahu. Jadi sempat dulu roll-rollan juga gitu? Sempet. Ngambil job roll-rollan gitu? Sempet roll-rollan di desa-desa di Sragen. Itu satu rollnya aku dapat 120.000. Padahal udah pakai kamera Udah DSLR ya waktu itu? Udah. Berarti pas kita foto pre-wedding kita itu baru berdiri ya berarti? Itu transisi, aku baru berdiri baru transisi ke paket. Kebetulan dia priwet saya yang foto ini. Budgetnya murah banget ya dulu ya? Murah meriah. Pada waktu itu ya? Murah meriah. Berapa, Mas? Berapa ya? Murah meriah pokoknya. Bayarannya dolar dulu kalau Dolar ya? Nggak sama itu dolar ya? Ya itu terus lanjut terus survive juga karena bisa bertahan sampai sekarang sih alhamdulillah sih. Yang susah kan bertahannya ya, karena orang bilang tuh ya. Ada naik surut. Apalagi usaha konvensional kayak saya. Mungkin kalau Mas Iben kan di teknologi udah beda lagi nih ceritanya kan. Sama aja. Nggak ada pasang surutnya Oh juga. ada juga ya Mas ya? Ada pasang surutnya juga. Tapi dikit ya? Dikit sih. Tapi kan Mas Jordan ini kan ya, oke Mas Jordan bilang konvensional ya, tapi kan apa ya, Mas Jordan juga mengikuti perkembangan zaman. Kan menurut saya fotografi, videografi itu kan dinamis banget ya. Misalkan hari ini sama besok aja dari segi simpel kan kamera kemudian berubah. Terus kemudian dari editing segala macam itu kan semuanya terus berkembang. Vibe-nya tahun ini vibe-nya besok. Kalau kita lihat Mas Jordan ini misalkan hari ini keluar kamera apa, dia langsung beli Mas. Dia besok keluar kamera apa, dia langsung beli. Berarti kan ngikutin banget gitu loh. Selain karena memang duitnya juga ada sih. Enggak sih, itu mungkin salah satu yang kalau aku sih karena ya sesuai kebutuhan aja sih. Pertama sesuai kebutuhan pasti, yang kedua kalau aku pribadi karena aku melihat aku pengen presslistku di prestis agak yang high, ya aku harus memenuhi kebutuhanku, alatku ya harus yang paling tidak ketika orang meng-hire aku membeli paketku mereka tidak rugi lah.
mereka juga mendapatkan yang terbaik dari situ. Tadi aku sempat tertarik dengan kata-kata segmentasi dan price list. Nah, Mas Judan ngomong segmentasi price list. Nah, artinya bisa dibilang segmentasi Mas Judan ini sebenarnya bukan Sragen dong. Sebenarnya bukan. Dulu Sragen. Karena waktu Karena masih perkembangan waktu ya? zaman. Karena semakin lama menurut saya, ini nggak tahu ya menurut kalian punya usaha masing-masing, pasti beda pendapat juga. Kalau menurut aku usaha itu harus mengalami upgrade ya. Setiap tahunnya harus upgrade. Upgrade itu dalam arti bukan cuma alat, bukan cuma skill, tetapi juga price list kalian. Semakin lama ekonomi kita mengalami inflasi dari harga apapun lah, sembako, mobil dan lain-lain selalu mengalami kenaikan. Dia otomatis di price list juga harus seperti itu. Tetapi kalau kita naik tanpa diimbangi dengan skill dan lain-lain ya nggak bisa juga kan. Makanya setiap tahun naik sampai akhirnya mungkin di tahun 2017 itu udah mulai di Sragen konsumennya lebih tersortir sih. Tersegmented ya. Tersegmented banget akhirnya otomatis ya kalau yang bisa purchase sekian kan paling di Solo Raya atau di Jogja kayak gitu. Akhirnya lari gue lebih ke sana sekarang. Kalau dari Mas Iben nih, Mas Iben ini kan apa ya? Kalau di Sragen orang bilang orang kaya dadaan ya Mas. OKB berarti. Itu orang kaya baru Mas. Bercanda. Mas. Saya di Bangpangmu dibilang OKB. Nah, itu memang bener Mas dibilang kayak gitu tuh. Iya, orang bilang gitu. Orang bilang gitu. Orang kampung bilang gitu, orang kota bilang ya mau gimana lagi. Nah, tapi mereka nggak tahu sebenarnya proses Mas Iben ini panjang lebar juga gitu kalau. Dari lama. Definisi OKB itu kan memang kita nggak warisan. Oh, bukan pewaris tapi perintis ya. Ya, seperti itu. Enggak, tapi kan apa ya? Definisi OKB menurut Mas Iben. Kalau definisi OKB menurut Mas Yudan kan sama kayak saya kan memang orang tahunya baru gitu loh. Baru mencuat gitu kan. Kebetulan saya belum kaya. Sebenarnya kalau definisi OKB lebih negatif sih. Kan OKB. Tapi kan orang kaya baru kan. Kita nggak norak-norak amat. Iya. Jadi ya emang nggak norak nih saya. Contohnya ini aja. Celana, outfit saya. Tahu sendiri kan. Apa adanya. Oh iya, apa adanya. Iya, apa adanya. Mobilnya bagus Mas. Mobilnya banyak Mas. Kalau mobil apa adanya juga sih. Tapi gini Mas, orang nggak tahu seberapa panjang proses, kemudian seberapa kerja keras Mas Iben selama ini loh. Bahkan kalau bisa, kemarin sempat cerita Mas Iben, ini nggak cuma setahun 2 tahun gitu, sampai 10 tahun ya dari sekarang ya Mas ya? 10 tahun. Nah, 10 tahun itu di 2015 2015 ya. Iya, udah kan hampir 10 sebenarnya tahun jauh kan? sebelum itu Jauh pun sebelum udah itu. sudah merintis sebenarnya. Nah, orang nggak ada yang tahu prosesnya itu gitu. Gue salut sama dia. Iya. Keren. Kemudian tiba-tiba ketika akhir-akhir ini Mas Iben muncul, malah dibilang OKB. Dia nggak pernah tahu 10 tahun. Karena dia ini Mas Iben ini pas aku bikin studio foto, dia salah satu yang klien pertamaku yang bisa meng-hire aku dengan budget yang pada waktu itu menurut aku tinggi gitu. Jadi luar biasa menurutku. Dia tuh udah mapan pada waktu itu. Aku masih merintis. Karena saya kalau seandainya ada temen buka usaha, saya harus ngarisin. Oh, disupport ya. Dan nggak boleh nawar. Nggak boleh nawar. Kalau normal 5 juta, teman 7 juta bisa jadi. Bukan malah nawar. Bukan malah nawar. Oh 3 juta aja gitu ya. Curhat Mas. Enggak. Ada itu. Dan apa ya, dari 2014 sampai sekarang, sampai di titik ini tuh, itu kalau Mas Yudan tadi kan udah pasang surut, kemudian dinamika, kemudian segmentasi segala macam tersortir. Nah, kalau dari sisi Mas Iben ini kan banyak dari teman-teman yang belum tahu ini sebenarnya orang ini apa sih yang dilakuin? Kita cari teknik lagi. Kenapa ini pasar nih kok kita turun? Kita cari tahu dan sebagainya. Ini sistemnya udah ini banget sih di kusanya dia ini. Tersistem banget. Tersistem, makanya ketika ada penurunan udah kelihatan. 6 bulan ini kok ada penurunan. Apa ini penyebabnya kan gitu. Kita cari tahu. Perang dunia ketiga. Susah ya. Sebelum kita jatuh, kita cari tahu dulu. Oh, kuncinya di sini, orang-orang pada ini. Kayaknya gitu ya. Karena key kuncinya kan di situ. Iya. Kalau ketika kerjasama di bawah kita, boleh jadi agen boleh. Gitu. Tapi ketika dia sudah, ini kan menurut saya loh ya, karena Nggak menurut saya. apa-apa. Kalau dia udah di, Itu yang bikin lu kaya bro. makanya ketika ada yang udah mau, aku pengen bikin kayak gitu dong. Maksudnya apa? Selevel kita. Oh nggak bisa. Ini kunci. Kalau seandainya tak terima, nanti kita malah musuhan dong. Karena ada rasa perusahaan juga ya. Ada rasa perusahaan dan tentu ada persaingan. Saya nggak mau persaingan kayak gitu.
Iya benar juga. Berarti kan Mas Iben kan memulai 2014, 2015 atau itulah. Sebelumnya kan orang beli pulsa udah banyak ya, bahkan sampai sekarang juga orang beli pulsa banyak. Itu berarti Mas Iben nggak apa ya, dalam tanda kutip nggak memegang lahan di Sragen gitu loh. Enggak, saya kan targetnya pertama itu nasional. Nasional. Saya baru pegang Sragen kan baru 2-3 tahun ini. Ya. Kenapa kita bahas Sragen? Karena kita orang Sragen gitu. Jadi terus kemudian apa ya? Karena dia udah bilang bahwa saya udah sampai ke mana, ke Pekanbaru, Ya kemudian kalau kamu udah. Awalnya gimana kalau bisa bikin podcast olahraga itu tiba-tiba? Oh, jadi apa ya? Lebih kepada networking sih Mas. Jadi apa ya? Orang-orang oh ini ternyata temannya teman. Jadi dulu itu kan Bapak itu kan suka ngajakin main bukan nonton bola di Taruna. Nonton ya Tribun Ekonomi gitu. Masih belum siapa-siapa lah, masih belum. Terus kemudian nonton sendiri waktu kuliah kan, nonton sendiri di Manahan Solo. Itu nggak bisa beli tiket VIP Mas. Nggak bisa beli tiket VIP, nontonnya di Ekonomi di belakang gawang gitu. Kurang ya dulu ya. Bukan di belakang gawang. Kemudian dari situ kan akhirnya kan kayak aku dulu semua itu berawal dari diremehin Mas. Semua berawal dari diremehin. Berarti dulu aku bilang, aku temannya si A. Orang pasti bilang kayak mencibir. Mana bisa sih, oke. Aku temannya si A, aku temannya si B. Orang nggak ada percaya. Terus ya udah aku dulu kayak udah. Suatu saat aku akan temenan sama semua pemain timnas, gitu. Udah habis itu berproses kan, tapi dengan ya Jadi ada kemauan dulu ya. Ya, ada kemauan, kemudian bagaimana merealisasikan kemauan kita tadi gitu. Artinya kita terus meningkatkan, kayak Mas Judan tadi, misalkan Mas Judan bilang segmentasi akan berimbas pada pelanggan tadi, sama kita mau ini ya kita upgrade value lah ya. Ya value kita di-upgrade juga gitu. Nggak serta-merta kita bilang, aku pengen temenan sama si A, tapi value kita nggak setara dengan dia, ya gimana caranya? Jadi dia kayak nolak gitu. Oh, lu siapa sih? Pertemanan setara itu penting banget. Satu circle ya. Menurut Mas Chandra penting ya? Buat aku maksudnya pentingnya itu karena itu bisa meluaskan jaringan atau karena kebaikan aja sih. Iya. Saya kan di Jakarta sekarang, itu ya memang apa ya, temen lu punya benefit apa buat gue gitu loh. Oh gitu. Betul. Oh Jakarta gitu banget ya? Lu ada value apa buat gue gitu. Kalau lu nggak ada value buat gue ya ngapain kita temenan? Ngapain temenan gitu. Apalagi teman toksik ya. Berarti milih banget dong Mas? Iya. Ya karena di Jakarta keras milih. ya. Milih. Jakarta keras. Kita nggak mungkin dong temenan sama orang. Ya boleh kita temenan banyak orang, tapi kan kita nggak harus sama semua orang gitu. Ya memang kebenarannya kayak gitu sih realisnya di kehidupan kalau kita berbisnis sebenarnya kayak gitu. Saudara mau ngalamin juga gitu pasti kayak gitu. Aku ngalamin juga. Yang penting nyaman sih ya. Nyaman dan nggak merasa risih dan sebagainya. Karena menurut aku itu jadi salah satu value kamu juga sih. Kamu nggak pinjem ke temen atau orang yang kelihatannya mampu, terus kamu aku minta tolong gini-gini, itu menjadi value. Jadi orang menganggap kamu tuh juga kamu punya prinsip, kamu mau usaha dulu daripada kamu harus kayak gitu. Saya di surutnya kan, saya nggak pernah ngerepotin orang. Saya mikir sendiri, saya cari solusi sendiri. Saya nggak ngerepotin orang, apalagi pinjem uang, pinjem tenaga aja nggak. Oke, kalian berproses, kalian mengalami apa ya, dinamika bertahun-tahun. Ya pengen saya tuh tanyain, kenapa kalian masih dan selalu di Sragen? Atau ya gimana? Gak ada pilihan lain? Atau memang secinta itu sama Sragen? Waduh, saya cinta itu cuma sama istri saya. Jadi siapa dulu ya? Aku dulu. Ya monggo Mas Judan. Aku dulu ya. Mungkin kalau aku sih dulu aku merantau sih sebelum kesini, sebelum buka bisnis ini. Aku merantau cukup lama, sekitar 4 tahun mungkin di Kalimantan. Dan kenapa aku balik ke sini ya karena keadaan yang mengharuskan aku harus pulang. Dan ketika di daerah pada waktu itu 2013-2014, menurutku kalau aku bekerja ikut orang di Sragen itu menurutku nggak cukup untuk aku gitu, untuk penghasilnya menurutku ya. Jadi aku harus buka usaha. Tapi begitu buka usaha pun ternyata nggak gampang. Aku pernah ngalamin juga sebulan cuma dapat 200.000. Ya, pas Lebaran aku juga akhirnya nggak menghasilkan dari bisnis fotoku, tapi lebih dari aku jualan kue malahan. Kue-kue kering kayak nastar dan lain-lain kayak gitu. Karena istriku kan dia bisa masak ya, snack ya, dia punya snack gitu. Nah malah dari situ. Nah itu intinya ya udah aku
mau nggak mau harus survive di sini. Gimana cara survive-nya ya banyak, kalau dijelasin pasti juga mungkin segmennya banyak banget ya. Cuma intinya berelasi itu tadi, kita upgrade, berelasi dengan orang-orang sehingga value kita naik, kita buka usaha itu bisa langgeng lah. Intinya kayak gitu sih. Kalau aku ya kenapa harus di Sragen ya karena keadaan sih sebenarnya. Ya ada pengen juga kok pindah ke Jogja karena kan aku punya mentor di sana kan, namanya Mas Rio Parau, itu mentor aku yang ngajarin aku di bisnis foto ini. Cuma ya keluarga di sini, anak di sini, kayaknya kok mau pindah juga susah, ya udah. Jadi selama ini mobil aja aku. Karena ya nggak lama juga. Nggak jauh juga. Nggak jauh juga kan. Nggak jauh juga. Kalau saya sih sebenarnya saya di Solo. Jadi dari Solo itu keadaan juga. Saya harus turun gunung ke Sragen. Ya tadi di waktu kita surut-surutnya, Pas di bawah-bawahnya. pas di bawah-bawahnya. Kalau kita tetap di Solo, wah kita nggak sanggup ini. Biaya hidupnya masih. Biaya hidupnya sih, iya betul juga. Kan harus tagihan listrik, Rumah, tagihan ya. ini, air, PDAM. Kalau kita di rumah kan nggak seperti itu. Kita turun ke Sragen, pulang sama anak istri. Kita bangun bersama portal Pulsa itu. Walaupun domainnya saya beli dari Solo ya 2013. Jadi ketika kita di Sragen, saya lebih mentingin keluarga sebenarnya. Kalau saya nggak di Sragen, nanti di hari tuanya bapak ibu gimana? Siapa yang ngurus? Kan saudara-saudara nggak di Sragen semua. Kita kan kalau di Jawa kan anak ragil lah. Saya dan istri anak ragil semua. Kalau saya nggak di Sragen, bapak ibu tuanya gimana? Karena kalau udah menetap di suatu daerah, udah beranak pindah di situ, biasanya untuk pindah itu sulit. Iya sih, Nah, biasanya makanya saya sudah stay di Sragen. Seandainya nanti orang tua lah ada apa-apa, kita deket. Orang tua sakit kita deket, kita bisa ya bantulah. Nah, akhirnya dari situlah kita tumbuh di situ. Kita tumbuh di situ. Pasang surutnya ya tadi sih yang tak bilang dari awal tadi. Kenapa mereka di Sragen kemudian survive dan kemudian bisa tanda kutip sukses ya? Karena yang terpenting adalah sekarang value dan networkingnya itu dan mindset sih lebih tepatnya, dan mindset gitu. Artinya lokasi itu kan hanya basic aja gitu loh. Lokasi kalau saya lokasi nggak masalah, karena online. Ya, Saya percaya. karena online kan. Nah, kemudian sekarang juga accessibility kan udah cepet banget, gampang kemana-mana gitu. Dan apa ya? Ya penting kita terus mindsetnya oke lah, boleh kita di daerah, tapi mindset kita jangan daerah. Kota. Cuma memang agak berat sih Mas untuk saya sebenarnya ya. Ketika punya sebuah brand dari daerah, itu untuk push ke luar kota sebenarnya memang ke kota besar ya, apalagi itu agak susah. Bisa, tetapi effort yang dibutuhkan untuk membangun brand di sana effortnya lebih tinggi sih. Ya itu yang saya lakukan. Bisa, tapi mati. Nggak mati sih. Cuma effort lu harus tinggi. Maksudnya buat teman-teman mungkin yang di Sragen juga, apakah bisa sih aku brand Sragen pengen bisa jual di Solo atau Jogja, ya bisa aja. Intinya basically kan jangan jadi apa? Jadi ayam jadi macan di kampung sendiri atau apa sih? Pokoknya jangan jago di kandang sendiri gitu loh. Oh, paham. Paham aku. Nah, maksudnya kalau misalnya buat Mas Dudan nih, karena kan di tempat lain kan pasti banyak nih yang setara ya, banyak banget lah bahkan. Yang lebih bagus juga banyak. Nah, ya bagus. Banyak. Sempet gak sih misalkan dapat diremehkan? Oh, ini bagus tapi Sragen nih kok. Sering kayak gitu. Bahkan itu mungkin 2000 sekitar sebelum Covid lah ya. Sebelum Covid itu aku sering banget kayak gitu. Ya memang itu resiko. Ya kalau dibilang diremehin sakit hati, ya pastilah manusiawi kan. Tapi terus aku bukan terus gini enggak gitu. Aku mikirnya justru kalau ketika kita diremehin sama kayak kamu tadi kan. Menurut aku ketika orang diremehin tuh akhirnya malah harusnya dia jadi motivasi untuk gimana ya caranya biar aku nggak diremehin, gimana caranya biar brandku ini dikenal dari kota besar. Aku kayak gitu. Makanya kalau aku rubah cara bisnisku untuk menjadi biar dikenal dulu dari kota besar. Ini udah masuk ya ke cara bisnis nih. Gimana caranya? Wah, ini yang masih band dulu nih. Jadi apa ya Mas ya? Mas Ben ini kan udah punya 200.000 member ya.
Nah, bagaimana bisa membuat orang itu percaya? Oh, ini Trusted gitu ya. Sragen nih kok. Kalau di online itu sebenarnya Nggak kelihatan. Sragen itu kelihatan nggak? kelihatan. Kelihatan. Kelihatan ya. Tapi kan orang kadang nggak peduli. Hmm. Muncul di Google kan itu. Hmm. Kita cuma prinsip percayaan aja sih. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan kita bikin PT kan biasanya. Bikin PT Hmm. itu sudah meningkatkan trust. Oh, karena Tapi kalau 100% percaya untuk orang awam biasanya sulit sih. Itu kendala di online kayak gitu. Online nanti uangnya jadi dibawa lari kan mungkin kayak gitu. Banyak kayak gitu. Tapi kan kita online itu hanya bisa modal kepercayaan. Kalau nggak percaya nggak bakal bisa jalan. Jadi ya member-member itu ketika orang nyari di Google pulsa murah dan sebagainya ketemu kita, berarti konsekuensinya dia udah tahu bahwa ini di online. Tapi kan website kita resmi kan, portal pulsa, ada PT-nya, ada alamatnya jelas, ada mapnya, oh kantornya ini, bukan bodong ya. bukan bodong. Jadi ketika orang datang ke situ ada. Kembali lagi kayaknya memang kayak gitu sih Chan ya. Maksudnya kita kan nge-branding di sosial media kan. Kayaknya memang trustnya kan dari situ kan. Kita membangun trust di situ. Yaitu kantor kita kan sebenarnya. Kantor kita. Kalau aku juga gitu karena kantorku juga cuma di rumah. Maksudnya nggak yang ya mungkin kalau ada yang kelebihan bisa membuat office yang lebih bagus yaitu mungkin suatu nilai plus. Tetapi aku sejak 2014 bikin overall aku mau kantorku ya di sosial media doang. Itu menjadi trust untuk mereka. Portofolio dan testimoni orang. Itu sih. Kantor sih perlu sih sebenarnya. Dulu ada orang Mojokerto, pas belum punya kantor, pas masih numpang di rumah mertua kan cuma sepetak kan. Datang, loh kok kantornya kayak gini, nah dia dari nggak percaya. Kita dari masalah trustnya di situ. Kalau saya apa ya? Saya ini belum total sih sebenarnya, karena masih HP terbagi. bagus, sepatu bagus, mobil baru. Kok bisa? Ya karena saya kerja di tempat lain juga. Oh gitu ya. Kerja di tempat lain. Saya masih belum fokus teman-teman. Jadi apa ya? Kalau misalnya cerita tentang content creator, mungkin teman-teman saya yang udah lebih sukses saya tahu semuanya sih sebenarnya gitu. Bahkan kayak memulainya bareng, tapi mereka sukses ya karena mereka fokus dan total gitu. Content creatornya sebenarnya nggak bisa mas. Sampingan kayak saya itu nggak bisa. Oh harus full ya. Harus full. Kalau mau total. Karena juga kalau nggak total juga hasilnya juga setengah-setengah. Setengah-setengah. Kayak saya ini Kayak buat setengah-setengah. seneng-seneng aja. Ya kalau saya totally buat fun-fun aja karena memang saya ada pegangan, Hobi, ya? ada pegangan kerja di tempat lain jadi ya udahlah. Oh. Tapi keren loh, maksudnya konten kamu kan udah naik di YouTube itu. Iya. Terusnya lumayan banget. TikTok kamu TikTok juga ada. Tapi ya gimana ya? Ini belum nerima kayak endorse kayak gitu. Kayak di TikTok, kalau di TikTok saya tuh udah banyak banget masuk penawaran-penawaran yang kayak apa ya? Endorse lah ya. Lebih kepada jual produk tapi komisi-komisi itu. Oh, komisi. Nah, itu banyak banget itu. Sampai 25%, 30% omsetnya. Tapi nggak pernah saya terima. Males aja saya. Takutnya Karena- kalau produk itu nanti malah berbahaya kan. Nah mungkin dia juga belum bisa fokus sih ya. Iya, belum bisa fokus. Takutnya malah nggak bisa promoin ya kan. Iya, tapi sambil pengen sih sebenarnya untuk Berarti tinggal bikin tim aja ya. Iya. Siapa mas? Buat timnya? saya tuh apa ya buat teman-teman lesson learned dari saya ya. Saya tuh krisis identitas sebenarnya. Di sini konten kreator, di sana mahasiswa, di sana pegawai. Wah, multi talenta berarti ini. Justru itu Bukan krisis identitas sih, value lu Bro. banyak dong. Iya, itu value. Iya, value tapi buat orang yang nggak semua orang bisa untuk menjalani itu semua. Sulit itu. Sulit sih. Bayangin Mahasiswa harus belajar, dimarahin dosen. Ya. saya tuh sekarang kuliah S2 di 2 kampus. S2 2 kampus. S2 2 kampus. Susah banget tuh. Di mana? ITB atau? Di ITB satu bayangin. Para Madinah itu kan udah menyita waktu ya. Dan ditambah kerja. Jadi pagi sampai sore kerja. Kemudian sore sampai malam kuliah. Sore sampai malam itu kalau misalkan jadwalnya mereka bentuk ya, ada 2 laptop, satu kuliah ITB, satu kuliah Para Madinah. Jadi Kuliahnya online ya? online. Kalau pas UTS, UAS offline. Justru online tuh lebih susah, disiplinnya lebih susah. Lah iya, lebih-lebih bareng lagi. Kayak membagi telinga saya 2 gitu. Itu, makanya kontennya kapan? Nah itu untuk sementara waktu mungkin agak-agak kurang lah ya. Emang buat apa sih mas kalau kuliah sampai 2 gitu? Mengejar impian mas. Udah, kita balik lagi ke bisnis tadi ya mas ya. Kita masih banyak yang mau dikulik. Jadi apa ya? Konsistensi dari Mas Iben, Mas Jordan ini kan dari 2014. Kemudian dari Mas Iben juga dari 2015 sampai sekarang. Ini kan tentunya nggak cuma serta-merta dikerjakan asal-asalan.
tentunya kan ini Manajemen pasti ada manajemen yang tertata, manajemen yang bagus. Ya mungkin level bagus dari masing-masing individu itu kan beda-beda ya. Ada standarnya Mas Jodan segini, standarnya Mas Iben segini. Nah, kalau dari Mas Jodan, dari manajemen bisnis yang memang udah diterapkan, kemudian future plan-nya itu seperti apa sih Mas? Kalau di aku ya, aku nggak tahu sih ya, maksudnya aku salah satu mungkin udah sukses atau belum aku nggak tahu ya. Cuma aku menjalani ini dari dulu. Iya, karena memang udah konsisten lah kalau Iya, kita konsisten. merasa. Kalau dari aku sih mungkin ke manajemen tim ya. Kalau aku lebih ke tim sih. Karena kalau manajemen keuangan mungkin masih lebih bagus lah. Karena aku mengakui ada kekurangan di manajemen keuanganku. Cuma untuk manajemen tim, aku modelnya itu membangun tim itu biar solid Mas. Jadi aku orangnya sukanya kayak leaders orang-orang. Jadi create orang-orang yang berkualitas ketika ikut aku misal. Aku punya tim freelance, tapi freelance itu udah lama sama aku. Ada 2-3 orang tuh yang udah bertahun-tahun, bahkan dari 2014 sampai sekarang masih sama aku. 10 tahun. Iya, dia juga sekarang udah punya usaha sendiri, foto juga, tapi aku tidak pernah bermusuhan dengan dia. Dia selalu kita kerja baik, kerja sama dengan baik. Yo, tanggal segini bisa nggak? Nah, aku meng-create itu gimana orang-orang ini bisa loyal, sama-sama loyal. Aku pun juga harus loyal dengan mereka, segala macam. Kayak misal simpelnya gini deh, dari press list lah. Kadang tuh kan owners, pemilik vendor itu banyak yang sensitif ketika ditanyain masalah naik gaji ya. Pasti ada yang, wah gaji begini. Enggak, kalau aku enggak. Aku sebisa mungkin setiap tahun pasti nanya ke mereka, kamu ada naik, freelance-mu naik berapa? Aku yang nanya. Karena apa? Aku pengen kenyamanan demi mereka. Tapi ya, maksud tuh, ketika aku segini, oh aku masih mampunya segini gitu. Jadi kita sharing. Ya udah nggak apa-apa, jalan. Berarti naik sekian persen kayak gitu. Aku selalu nawarin ke mereka. Terus kayak tim gini, aku juga mengajarin ke mereka, suatu saat kalian nggak selalu ikut aku. Kayak misalnya tim-timku. Kalian buka usaha yang bagus, kalian belajar di sini sebanyak-banyaknya. Tetapi satu yang harus penting, harus dipegang teguh sampai kalian buka usaha nanti itu etika, attitude. Jadi kalian tetap langgeng sama tempat yang dulu kalian ikutin gitu. Ya itu salah satu yang aku dapat dari mentorku juga, si Mas Rio itu. Ini kita harus beretika dengan baik. Akhirnya kita bisa langgeng lah sama orang-orang yang pernah kerja sama bareng kita. Kalau aku sih ini, kayak aku gitu. Artinya kalau Mas Iben tadi kan nggak bisa nih ketika mengajari orang kemudian jadi saingan gitu loh. Itu kan nggak bisa. Nah kalau buat Mas Jordan, Kalau aku nggak sih. maksudnya berarti bisa ya? Kalau aku nggak masalah. Nggak masalah. Berarti ngajarin Menurutku, sorry Mas Iman, aku bukan apa-apa ya. Terserah lah, kalau kamu kan beda kan. Makanya aku nggak kayak Kalau aku konsepnya gini Mas Chandra. Aku pernah bilang ke Mas Iben juga sih, maksudnya aku buka usaha itu gimana caranya usahaku yang aku punya ini bisa ngasih rezeki orang banyak. Jadi banyak yang aku rangkul. Yuk, kita kerja bareng ini. Nanti kamu menghasilkan segini, segala macam. Kayak misal WO lah. Aku buka sedikit ya di sini ya. Nah, aku buka gini nggak masalah. Aku nggak masalah orang lain mau meniru, silahkan. Itu rezeki masing-masing. WO itu aku yang founder. Aku membuat WO ini segala macam. Tetapi aku akhirnya kerjasama sama temen yang menurut aku juga solid. Yaudah kamu jalanin. Hasilnya berapa, kamu markup harga berapa, terserah. Aku nggak minta itu sama sekali. Tapi etikanya ya kamu harus ngasih aku kerjaan di fotonya. Udah kayak gitu doang. Yang punya siapa? Yang punya kamu. Gitu. Tapi kamu jangan pernah lupa kalau aku juga ada di sini. Itu doang. Aku hanya menuntut etika. Berhubungan baik dengan sesama orang. Akhirnya apa? Dia akan juga menjalankan usaha itu akhirnya untuk orang banyak lagi. Menghasilkan rezeki bareng-bareng. Kalau aku seperti itu. Aku nggak boleh sama orang lain. Kalau manajemen keuangan sih. Jadi gimana saya bisa membangun usaha ini tanpa utang kan? Itu termasuk manajemen juga. Aku kayaknya Harus belajar nih. pergi dulu ya bro. Jadi saya bangun usaha ini kan tanpa utang. Utangnya siapa nggak ada. Jadi kita lebih ke kalau ada uang kita jalan, kalau nggak ada sabar. Konsepnya seperti itu. Zaman dulu kan ini lebih ke ini ya lifestyle sih sebenarnya. Bahkan orang-orang kenalan saya pun
sampai sekarang masih heran. Kok lifestyle kamu kasih kayak gini dengan pendapatan segini? Masuk Mas Judan kan Aku sering nanya, HP-mu ganti deh, ya kayak gitu. Padahal dia mau beli berapa pun bisa gitu loh. Makanya kemarin kan dari dulu. Saya beli sepatu kalau belum hancur saya belum beli. Masih bisa dipakai nggak? Masih bisa. Kaos Tersindir. tersindir. Itu dulu loh ya. Itu dulu. Jadi kalau kaosnya kok itu ya kayaknya saya masih cukup ini. Dicuci, besok pakai lagi, gantiin pun 1 atau 2, 3 biji aja. Terus celana, saya nyamannya di mana? Saya beli harga yang berapa ratus ribu tuh, kok nggak nyaman ya? Nyamannya malah di harga berapa? 100 ribuan. Nyaman tak pakainya. Jadi penting kenyamanan lah ya. Sampai kenyamanan dan kalau kita nggak nuruti keinginan, kalau saya keinginan pasti ada, tapi kan nggak tak turuti. Kalau zaman dulu kan Levelnya lah ya, takarannya. intinya nggak nyaman. Nah ini saya Jadi mau kayak gitu. kalau nyaman pakai dan kalau butuh. Kemarin kan iPhone kan, saya nggak butuh iPhone. Buat apa beli iPhone? Nah kan dari sugesti tadi. Kalau mau konten harus pakai iPhone. Ya dia gue bilangin kalau konten harus iPhone. Saya harus tahu alasannya. Kenapa harus iPhone? Karena sih saya satu alasan biar saya beli iPhone itu. Jadi nanti frame rate-nya bagus, bisa sinematik, bisa intinya ada keunggulan-keunggulannya lah. Kalau Android nggak bisa. Tak coba Android saya ini kan kebetulan ya. Ini sudah high end loh ini. Iya, paling canggih itu. Canggih kan? Oh iya beda ya. Kok patah-patah? Jadi buat slow itu patah-patah. iPhone enggak. Ya udah besok beli. Karena butuh. Beli, akhirnya dibeli ini buat saya, yang baru buat istri. Tapi kan beli. Kalau iPhone kan saya nggak bisa buat kerja. Yang bisa buat kerja kan Android. Karena based on Android ya. Oh, karena di sini ada bisa buat coding, bisa buat remote server dan sebagainya. Kayaknya itu juga yang buat dia bisa kaya bro. Manajemen keuangannya ngeri sih dia. Dia bisa menahan keinginan sih. Iya sih. Nah itu Kalau Mas Judan kan nggak bisa. Kalau mobil, disindir aja nih mobil nih. Kenapa? Itu mobil Ya, kan mobil bagus tuh. kan bertahan. Dulu kan pertama City. Tapi saya emang suka di otomotif sih. Siap bos. Udah butuh nggak mobil? Butuh. Ya kita beli lagi. Butuh satu. Yang Keluarga. Sedan itu yang putih kan kebutuhan. Siap lah. Akhirnya apa? Jalan 2 mobil kan. Wisata. Ada 1, 2 yang tertinggal. Kita sedih bro. Kok ini nggak diajak? kenapa nggak beli HS ya? Berapa orang sih? Banyak. 9 tapi tengah-tengah bisa dipasang sih kursi-kursi portable. Terus Jadi yang itu juga kebutuhan berarti mas? kebutuhan. Nah, itu ada lagi ceritanya. Jangan dipotong dulu. Iya. Kan kebutuhan keluarga udah nih. Nah, antar jemput sekolah udah pakai itu kan. Ternyata kita boros di konsumsi BBM. Per bulan hampir 5 juta. Wah, ini susah, kita harus ada solusi ini. Yang hemat energi. Belilah. Bumi bro. Belilah itu listrik dan itu menurunkan 10 kali lipat lebih ringan. Ini 500.000 per bulan mungkin. Tapi kan nggak 9 orang masuk ya? Itu buat antar sekolah. Kalau aku sih udah nangkep banget sih apa yang dia omongin itu intinya kebutuhan saya banyak berarti bro. Kebutuhan saya banyak jadi saya banyak beli. Jadi kebutuhan sebagai dalih ya? Kebutuhan sebagai dalih nggak sih? Canda loh mas. Canda mas. Udah kemana-mana tentang manajemen tadi udah. Jadi intinya manajemen itu beli sesuatu sesuai kebutuhan, Kebutuhan ya, bukan keinginan ya? bukan keinginan. Seru juga ya pembahasan kita hari ini ya ternyata. Luar biasa, ternyata banyak banget insight yang ya, bahkan selama ini kita nggak mengenal si brand secara mendalam tentang manajemen dia. Aku kenal dia lama pun juga. Ya, baru cerita sekarang ya. Baru ini maksudnya kita Baru bisa sekarang share. kemudian Mas Dudan juga cerita tadi yang lengkap dan detail. Future plans-nya dari kalian berdua nih apa sih? Mereka kan, oh aku mau bikin apa yang kemudian Mas Ben juga, oh kamu develop apa yang bisa di-share kepada teman-teman yang paling menjanjikan di Sragen ini? Sebenarnya dulu deh. Kalau saya sebenarnya menunggu mendapatkan ilmu sebenarnya. Saya referensi saya pengen bikin FNB lah yang mungkin ya kayak gini lah. Tapi saya harus paham dulu sistemnya seperti apa.
terus HPP-nya yang paling susah kan menghitung HPP kalau FMB. Dan itu saya harus bikin sistem sendiri. Saya agak kesulitan di situ. Jadi semua sistem kayak gini kan kasirnya dan sebagainya kan Beli kan. Saya pengennya tuh bikin sendiri. Jadi saya bisa mantau semua aktivitas di sini dari rumah. Bukannya Mas Iban punya usaha itu juga mesin otomatis? Itu beda, Oh, itu beda. keuangan aja. Keuangan Tapi aja. untuk menghitung HPP kayak ini rumit sekali. Ada lagi. Pikiran saya dulu sudah hampir, nanti ini contohnya garam aja. Oh garamnya segini, ini gini nih. Wah ini HPP-nya gimana nih kayak gitu. Satu kayak gini, HPP-nya berapa ini? Padahal lebih jelas ya. Udah tak pikirin semua. Makanya kalau kita asal tabrak aja tanpa tahu rumus awalnya, wah gulung tikar Pak. Karena konsepnya bisnis itu semuanya adalah jangan campurkan uang modal dengan uang profit, dan aset-aset itu semua harus terpisah dengan rapi. Kalau kecampur, wah bubar Pak. Konsepnya itu, tapi pengen saya bikin F&B, tapi menunggu momen Sistemnya tadi ya. sistemnya dulu. Kalau sistemnya udah jadi, kita tanam di Sragen, Boyolali, Solo, semuanya bisa kita pantau dari rumah. Tinggal kita buka aja di sana, buka aja. Jadi gampang banget. Karena udah ada hitungan pakemnya ya. Udah ada sistemnya. Nah itu yang sedang saya buat itu sistemnya itu. Artinya kan itu kan kalau misalkan di supply chain kan forecasting ya, dia bisa memprediksi semuanya. Nanti pengeluaran dari satu makanan itu berapa, Betul. dijual berapa, Untungnya berapa. Nah, semuanya transparansi dan ada Itu hitungan. lewat sistem semua dia. Iya, sistem Pengennya semua. gitu. Iya. Kebetulan saya S2 belajar ini sih. Oh gitu ya. Oh berarti kuliahnya belajar ini ya? Kuliah saya supply chain bisa kebetulan. sekolah nanti. Oke. Kalau dari Mas Judan? Kalau aku sebenarnya udah dari tahun-tahun lalu aku juga pengennya F&B juga, maksudnya pengen merambah ke yang lain kan. Kebetulan temanku yang di Jogja juga punya kafe. Ya sama mentorku juga, aku memang sering bilang mentorku terus ya, karena emang dia yang paling berjasa buat aku sih soalnya. Jadi dia punya bisnis kopi di Jogja namanya Opio. Nah, sebenarnya aku pengen buka itu di sini. Cuma kok sama kayak Mas Iban aku juga belum menguasai karena aku takutnya gitu sih. Ya dari Mas udah. Beliau gak kurang-kurang, dia juga pengen mensupport segala macam. Cuma ya akhirnya aku masih beraninya itu saat ini yang masih sama bidang dengan aku. Misal nih, aku dulu dari foto, terus aku bikin BO segala macam, itu kan masih satu bidang. Masih nyambung ya? Nyambung. Terus juga aku sekarang bikin kontennya Mas Iban sebenarnya itu kan juga masih ada nyambung sama videografi. Jadi aku tuh masih bisa menghandle gitu loh. Ya mungkin dia memang terkesan, kamu di zona nyaman. Iya. Nah, so what? Kalau di zona nyaman kenapa enggak? Karena kan justru itu kamu menguasai bidang itu gitu. Cuma ya buat teman-teman yang bisa expense ke usaha yang lain tuh top sih sebenarnya. Aku juga pengen kayak gitu. Kalau saya Buka usaha di sana. menunggu perintah musiban aja. Memang kamu seanti itu sama Sragen atau gimana sih? Kok nggak ada minat atau gimana? Mungkin melihat pasar kali ya? Ya apa ya? Saya pengen, tapi menunggu bos event lagi. Oh gitu ya. Investor berarti. Nggak tahu, kan saya masih plan saya ya udah nikah, kemudian habis nikah S3 di Belanda. Masih itu saya. Masih mau pengen gitu ya. Saya masih pengen S3. Ini pendidikan banget sih dia. Iya. Kalau kita kan cuma apa ya? Wah, aku sih kuliah Pak. Aku Pak. Enggak, nanti siapa tahu setelah dari Belanda mendapatkan ilmu-ilmu bisa di-share. Diterapkan. Kayaknya nggak mungkin ya kamu share. Itu kan kunci. Kunci nggak boleh di-share, nanti diduplikat. Pokoknya tunggu aja nanti future plans kita seperti apa. Nah, kalau misalkan nantinya kita udah mau bikin kita pasti kita spill pada teman-teman semuanya kok. Tapi yang jelas kita bertiga ini untuk sekarang non affiliate ke politik manapun. Betul. Nah, karena nanti nggak maksudnya tak tahu tuh orang-orang curiga ini ngapain sih cerita-cerita kan? Oh ini berbagi gini-gini nyalon ya? Ini kan Bupati ya. nyalon bupati ya? Karena ya udah mau tahun-tahun politik bupati kan nanti takutnya ke sana. Kami tegaskan bahwa kita bertiga ini non affiliate dengan partai politik dan dengan calon. Atau belum? Belum kali ya. Untuk sementara belum. Karena kita nggak tahu masa depan. Iya, kita nggak tahu masa. Tapi yang jelas kita masih fokus dengan dunia kita masing-masing dan semoga kita terus
mendapatkan apa ide-ide bagus. Semoga menginspirasi. Semoga menginspirasi buat teman-teman semuanya. Dan kalau misalkan teman-teman mau share atau teman-teman mau tanya-tanya, Boleh ya. feel free. Kita mau bahas apa sama siapa Nah, mungkin. misalkan mau bahas apa dengan orang Sragen siapa, Tokoh ya. tokoh Sragen dengan bupati mungkin, oh nggak masalah, gaskan. Nah, kalau bupati beliau mau, oh gaskan, gaskan. Atau mau dengan siapa, artis dari Sragen mau siapa, gaskan. Feel free untuk teman-teman semua untuk tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari aku Chandra Margatama di Iben Talks kali ini bersama Mas Iben dan Mas Jordan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan jika kalian suka, silahkan kalian pencet tombol like. Jika kalian suka, bebas kalian mau pencet tombol dislike, share ke teman-teman kalian, and see you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.